Saya akan presentasikan seminar penelitian saya, pengaruh penggunaan sistem pembelajaran daring Google Meet terhadap efektivitas belajar di era pandemi COVID-19. Mahasiswa semester 7 Fakultas Ilmu Komunikasi kelas sore. Pertama di bab 1 pendahuluan, di bagian 1.1.1 latar belakang masalah. Pada tanggal 30 Januari WHO telah menetapkan status masyarakat yang disebabkan oleh virus ini. Pada tanggal 24 Maret 2020, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran COVID-19. Oleh karena itu, berdasarkan dari latar belakang permasalahan tersebut, peneliti perlu melakukan inovasi media pembelajaran daring yang lebih bervariasi dengan menggunakan Google Meet. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan berbagai fitur yang ada di Google Meet pada saat pembelajaran daring dengan judul "Pengaruh Penggunaan Sistem Pembelajaran Daring Google Meet Terhadap Efektivitas Belajar di Era Pandemi COVID-19 Mahasiswa Semester 7 Fakultas Ilmu Komunikasi kelas sore". Di bagian 1.2 rumusan masalah berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan penelitian ini adalah yang pertama, bagian efektivitas penggunaan Google Meet dalam pembelajaran daring terhadap peningkatan hasil belajar siswa Universitas Bhayangkara Fakultas Ilmu Komunikasi kelas sore. Yang kedua, bagian kedua 1.2 identifikasi 1.2 identifikasi masalah berdasarkan kurungan masalah di atas, maka tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini adalah yang pertama, efektivitas pembelajaran daring tidak berjalan efektif dan efisien. Lalu bagian 1.2.3 tujuan penelitian yang pertama, untuk mengetahui efektivitas penggunaan Google Meet dalam pembelajaran daring terhadap peningkatan hasil belajar siswa Universitas Bhayangkara Fakultas Ilmu Komunikasi kelas sore semester 7. Bagian 1.2.5 kegunaan penelitian teoritis. Yang pertama, memberikan ilmu pengetahuan tentang inovasi media pembelajaran sebagai media pembelajaran daring yang dapat digunakan terhadap peningkatan hasil belajar siswa selama masa pandemi. Bagian 1.2.6 kegunaan yaitu yang pertama, secara praktisi penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi yang membutuhkan dan dapat menjadi bahan masukan bagi pengguna aplikasi Google Meet terutama untuk media pembelajaran pendidikan. Bagian bab 2 tinjauan pustaka. Di bagian 2.1.1 kajian pustaka, review hasil penelitian sejenis, ada Vivi Nur Wahyuni, Wibawa Angga, dan Reza. Lalu di bagian 2.1.2 landasan teori efektivitas pembelajaran. Efektivitas belajar berasal dari kata efektif yang berarti berhasil. Berikut ini beberapa teori efektivitas pembelajaran menurut para ahli yang dicetuskan Miyarso. Miyarso berpendapat bahwa efektivitas pembelajaran adalah salah satu standar yang digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang efektif, merupakan pembelajaran yang mengkombinasikan unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan, dan prosedur. Bagian 2.2.3 kerangka berpikir, ada menggunakan Google Meet. Yang pertama, siswa sebagai objek. Yang kedua, sumber belajar dapat berupa buku, guru, dan media belajar lainnya. Yang ketiga, guru sebagai fasilitator. Di bagian tanpa menggunakan Google Meet, ada siswa sebagai objek, sumber belajar hanya berupa buku, guru sebagai sumber informasi. Bagian 2.2.4 hipotesis penelitian. Hipotesis merupakan jawaban sementara dari rumus masalah yang telah disajikan. Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah tidak terdapat efektivitas antara penggunaan Google Meet terhadap hasil belajar mahasiswa semester 7 Fakultas Ilmu Komunikasi kelas sore Universitas Bhayangkara. Begitu pula HA-nya, yaitu kebalikan dari HO. Di bab 3 metodologi penelitian. Di dalam sebuah penelitian pasti memerlukan metode tertentu untuk memecahkan permasalahan yang ada dalam penelitian. Penelitian didefinisikan sebagai kegiatan yang dilakukan untuk mengolah dan menyimpulkan data secara sistematis dengan menggunakan sebuah metode tertentu untuk mencari jawaban dari permasalahan yang ada. Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah deskriptif, kuantitatif. Kuantitatif tersendiri diartikan sebagai salah satu pendekatan dalam penelitian dengan cara mengukur indikator dari variabel-variabel penelitian, dari variabel X dan variabel Y, yang kemudian dicari hubungannya. Di bagian F, variabel penelitian, yaitu yang pertama variabel bebas dan yang kedua variabel terikat.
Bagian I, teknik analisis data. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisis data deskriptif kuantitatif, yaitu data yang diperoleh berupa angka yang dinarasikan dari hasil penelitian yang dilakukan. Adapun data kuantitatif yang dianalisis dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan statistik. Ada uji normalitas, uji homogenitas, dan uji Peyret test. Uji Peyret test yaitu jika Peyret test adalah uji yang digunakan untuk membandingkan rata-rata grup dengan sampel berpasangan. Sampel berpasangan yang dimaksud adalah sampel dengan subjek yang sama tetapi mendapat perlakuan yang berbeda. Dalam penelitian ini, uji Peyret test dilakukan dengan menggunakan aplikasi SPSS dengan ketentuan sebagai berikut. Jika nilai SIG 2 Taillet 0,05 maka HO ditolak dan HA diterima. Begitupun sebaliknya, HA ditolak. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.